Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Fahrul di konten apa ya? Apa eda Jadi kali ini gue lagi di apa namanya? di Cafe Rubeka. Di Cafe Rubeka, tempatnya di Batam Center. Buat yang belum tahu, Aryadi ini teman gue, sahabat gue. Dulu waktu SMK kita selalu bersama-sama melewati hujan dan badai bersama. Waduh. Gimana ya dulu ceritanya waktu SMK? Cerita gimana Maksudnya- ini? Dari mana? Dari mana? Maksudnya kehidupanmu waktu SMK itu gimana? Apakah dirimu fokus belajar atau ya Semua biasa aja, apa namanya? Belajar, cari hal baru gitu aja. Aku ini orangnya suka cari hal yang baru gitu. Kayak misalnya belajar kayak apa namanya? Sesuatu yang nggak bisa dipelajari di sekolah, ya udah kita pelajari sendiri. Jadi buat yang belum tahu, Aryadi ini seorang teknisi. Dia tuh udah menjadi seorang teknisi sekitar 2 tahun belakang. Dan pertanyaan gue ya, lulus dari SMK ini, kenapa lu nggak lanjut kuliah? Kuliah sebenarnya sih mau, Cok. Siapa yang nggak mau kuliah gitu kan, tapi ya faktor ekonomi yang buat kita nggak bisa jadi kuliah gitu kan. Aku ada yang ku bantu kayak orang tua, ekonomi orang tua, adik 2 masih sekolah gitu. Terus kenapa sampai kepikiran ya udahlah aku jadi teknisi aja lah? Ceritain dulunya tuh ya, sampai tertarik ke hardware atau bongkar-bongkar pasang itu dari mana awalnya? Dari kayak gimana ya, apa namanya, laptop sendiri gitu rusak. Cuman nggak punya duit waktu itu kan, mau perbaiki komputer, ya udah jadi belajar dari YouTube gini coba lah ya kan. Semua pasti nggak berjalan mulus pertamanya. Tapi gini ya, dulu kan pasti setiap laki-laki itu kayak punya keinginan membetulkan sesuatu. Soalnya dulu gue juga kayak gitu. Iya. Dulu gue punya HP rusak, gue betulin nih, gue bongkar, tapi tidak bisa pasang lagi. Iya, sama seperti saya dulu. Semua pasti ada kesulitan di masanya gitu. Pertama saya ada yang dikorbankan gitu kan. Kayak kok mau bisa belajar ini, tapi kok harus ada yang dikorbankan. Dulu pengorbanan aku itu dulu ya, apa namanya, laptop sendiri gitu. Rusak. Laptop sendiri coba-coba, banyak yang rusak, banyak yang patah gitu. Cuman yang nggak apa namanya, nggak ngedon gitu kan. Jadi makin semangat gitu. Oh ini belajar dari kesalahan. Ya udah kedepannya jangan sampai kayak gini lagi gitu. Jadi dulu kan sekolah SMK RPL. Iya, rekayasa perangkat lunak. 3 tahun dan sekarang jadi teknisi. Kira-kira nyesel nggak sekolah SMK? SMK enggak Kenapa ada yang nggak nyesel? nggak nyesal, soalnya apa ya, aku nih tipe orang yang bisa belajar semua hal, mulai dari software, hardware, TKJ, semua internet. Pengen belajar lah ya. Iya, pengen belajar. Aku tuh orangnya nggak pengen di satu ilmu aja gitu. Kalau bisa pun kerjaan gue yang sekarang aja di akuntansi, kalau kalian mau tahu. Oh, jadi di Aryadi ini kerja juga di sebuah perusahaan dan bagiannya akuntansi. bagian akuntansi. Gila. Jadi buat kalian yang kadang bingung mau pilih apa karena pendidikan sama pekerjaan kalian tidak sesuai, ya pelajarin saja karena tidak ada ilmu yang sia-sia di dunia ini. Iya, di kelas 1, kelas 2 SMK itu masih levelnya masih low, tapi kalau udah kelas 3 gitu udah intermediate. Wis, Menengah gitu, kayak bisa kayak aku sendiri yang ngerasain kayak udah mampu gini. Mampu baca kesalahan fatal ini gini, udah. suka dukanya menjadi seorang teknisi. Suka duka yang menjadi Sukanya dulu. Sukanya ya gitu, apa namanya, banyak yang kenal. Oh, anak ini bisa perbaiki komputer, ya udah kita perbaiki sama dia aja. Ada sebuah gitu. nama yang terbuat mungkin ya. Iya, kayak Aryadi ini jago ini. gini orangnya gini bisa, jadi bisa handle gini. Karena ada orang yang kayak Ada ini sih, misalnya si Fahrul nih, Fahrul yang mana ya? Nggak tahu aku. Misalnya si Aryadi, oh Aryadi yang jago benerin laptop dan HP itu. Mungkin sukanya dapat nama sama dapat ilmu ya kan ya. ilmu, yang pasti yang penting itu ilmu lah. Dukanya nih, bisa dibagikan orang lain. dukanya nih ya gimana? Kayak peribahasa lah ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Pertama memang banyak dukanya, kayak orang tua nggak dukung pertamanya,
orang tua kayak marah, apa namanya, laptopnya hancur gitu kan. Laptopnya hancur, cuman Sampai pernah dimarahin sama orang tua? orang tua pernah marah gara-gara laptop itu kan. Sebenarnya laptopnya bukan hasil duit sendiri ya kan, jadi masih orang tua yang beli. orang tua, cuman kan namanya kita belajar nggak putus asa, tetap konsisten lah. Jadi saya nggak putus asa di situ, saya buktikan sampai sekarang orang tua baru percaya. Yes. Jadi sekarang setelah semuanya dilaluin, akhirnya terbayar nih. Terbayar. Orang tua mengakui dirimu bisa. Orang tua jadi dukung sekarang. Buat apa kamu gini-gini? Nggak sama jurusan kamu. Nah betul. Saya biarin aja, saya lanjutin aja, konsisten. Karena saya pengen belajar hal baru. Sebenarnya cara membuat orang tua percaya sama kita itu dengan membuktikan hal yang kita tekuni. Bukan dengan banyak omong. Saya memang nggak banyak omong sama orang tua saya. Saya bilang, oh ya, oke. Diam, banyak diamnya aja. Cuman ke depan makin lama ya orang tua juga pasti support lah. Ya, betul. Karena udah tahu pencapaiannya gitu. Buat para orang tua yang nantinya jadi orang tua, tolong jangan terlalu dipaksakan anaknya menjadi sosok yang kamu mau. Karena di dalam hatinya ada keinginan yang dia punya sendiri. Nah, tadi udah selesai semua suka dukanya, backgroundnya jadi seorang teknisi gimana. Gini ya, kedepannya kira-kira lu mau ngapain gitu? Apakah gini-gini aja atau gimana? Kedepannya sih pengen, Rencana ke depan? niatnya pengen buka usaha gitu. Buka usaha jadi apa namanya, punya modal lah untuk tua nanti. Yang saya bilang sama kawan-kawan saya ini pengen 2 langkah lebih maju dibanding orang yang kuliah gitu. Walaupun saya sendiri nggak kuliah, tapi saya walaupun nggak kuliah karena faktor ekonomi ya, saya pengen 2 langkah lebih maju. Jadi pendidikan itu bukan cuma sekedar di bangku perkuliahan, di bangku sekolahan, tapi pendidikan itu bisa kita dapat dimanapun. Iya. Di internet juga banyak gitu artikel-artikel untuk Apalagi belajar. zaman sekarang ya. Gitu kan. Lu datang ke kafe, beli kopi, goceng, pakai internet cafe, wifi, lu bisa akses semua. Gue tutup dengan kata-katanya si Aryadi bahwa kita harus lebih 2 langkah dari orang yang di atas kita. Jadi itu tandanya kita harus mempunyai motivasi yang lebih besar dibanding orang lain dan keinginan untuk belajar. Jangan di situ-situ aja. Semua orang itu punya talenta masing-masing. Semua orang pasti bisa, cuman ada atau tidaknya kemauan aja. Betul. Oke. Terima kasih udah menonton video gua. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Salam Sport 7. Sport 7. Saya Aryadi. Saya Fahrul. See you next time. Wes.